Saya John LBF gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menggonggong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai, nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Polemik SMA Kristen Gloria II Surabaya belakangan viral di media sosial. Seorang pria yang diduga wali murid meminta seorang siswa merangkak sambil menggonggong. Ia juga tampak marah-marah kepada beberapa orang di sekitarnya. Polemik itu berawal ketika video seorang pria meminta anak laki-laki berseragam sekolah bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Diketahui, pria itu bernama IF yang merupakan pengusaha rekreasi hiburan umum, sementara anak laki-laki bernama IN yang merupakan siswa SMA Gloria II Surabaya. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua gak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBF gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja. Dari informasi yang dihimpun, IF tidak terima anaknya yakni AL yang bersekolah di Citahati Surabaya diolok-olok oleh IN. AL diolok-olok oleh IN ketika bertanding basket di sebuah mal di Surabaya. IF yang tidak terima anaknya diolok-olok oleh IN kemudian mendatangi sekolah IN dengan membawa sejumlah preman. Kemudian IF meminta IN untuk meminta maaf, bersujud hingga menggonggong. Polisi menyebut tidak ada penganiayaan dari peristiwa itu. Meski begitu, kasus tersebut berujung panjang atas keributan yang terjadi di depan sekolah SMA Kristen Gloria II, kemudian membawa peristiwa itu ke jalur hukum pada 28 Oktober 2024 lalu. Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu. Lu mati juga gak lupa mati. Langkah hukum diambil agar menciptakan keamanan dan perlindungan bagi siswa-siswi serta tenaga pendidik. IF diadukan atas dugaan tidak menyenangkan dan pemaksaan kehendak sesuai dengan pasal 335 KUHP. Selain memasuki sekolah tanpa izin dan melontarkan suara keras dengan nada mengancam, IF juga mengambil ID card guru hingga menunjuk-nunjuk penuh amarah. Berselang 2 minggu kemudian, pihak sekolah dan sejumlah orang yang diduga preman bayaran bertemu. Mereka memutuskan untuk saling memaafkan dan berdamai. Namun proses hukum terhadap IF masih berlanjut. Hal itu juga sempat memanti amarah dari John LF dan juga Lex Wu. Mereka berjanji akan mengawal kasus ini dan melaporkan IF sampai di penjara. Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silahkan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua atau di Facebook gua. Buat gua kekonyolan ya, maksudnya ini masalah anak-anak. Kalau masalah anak-anak selesai atau pihak sekolah selesai. Ini ketengilan masalah anak-anak bawa preman ke sekolah, intimidasi anak kecil suruh bersujud, orang tuanya juga diintimidasi, sekolah juga diintimidasi. Lu maunya apa? Lu kalau jagoan, lu main to main sama gua. Gak usah dipisahin, gak usah pakai preman, gak usah pakai polisi.
Lu one by one sama gue. Kalau lu mau jagoan, gue bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa, lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa-bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gue. Kalau lu punya nyali, kalau lu cowok, nggak usah dipisah, nggak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah belum minta ampun, lanjut. Mau mati belum minta ampun, lanjut. Gak usah pakai polisi. Lu one by one sama gue.